Memang yang namanya kebijakan Kenaikan PBB di berbagai daerah yang bahkan mencapai 1000% menuai sorotan publik. kita lihat di Pati, Bahkan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, keputusan untuk menaikkan PBB P2 sebesar 250% memicu aksi unjuk rasa massal. yang Meski kebijakan akhirnya dibatalkan, protes justru berkembang menjadi tuntutan pengunduran diri Bupati Sudewo. Pakar Kebijakan Publik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jawa Timur, Yusuf Haryoko menilai bahwa persoalan utama bukan semata pada besaran kenaikan pajak, melainkan pada proses kajian dan komunikasi publik yang tidak optimal. dan sah-sah saja kalau pajak itu naik, tapi dengan prosedur yang bisa dipertanggungjawabkan, yang pastinya diawali dengan kajian masalah perpajakan itu pasti. Khusus spesifik di PBB itu bisa dikaji terlebih dahulu, bisa jadi porsi penerimaannya atau mungkin proses penerimaannya. Nah, baru dari situ bisa dilakukan penerapan atau mungkin sebelum penerapan diawali perumusannya, alternatifnya seperti apa, baru dicoba untuk diterapkan. Tapi pasti kalau ada kajian yang mendalam dari masalah perpajakan itu tadi juga, ya mau tidak mau pemerintah harus melakukan komunikasi publik itu tadi dengan, ya istilahnya dengan baik lah, untuk memastikan yang diinginkan pemerintah ini tidak istilahnya tidak menyulitkan masyarakat, apalagi dengan kenaikan sebanyak itu. Idealnya untuk kebijakan kenaikan PBB yang baru nih Pak, untuk komunikasi dengan masyarakat sendiri seperti apa Pak? Ya pastinya ya diawali dari kajian itu tadi. Kajian ini kan kalau kita soroti ke belakang, masalahnya ini kan adalah kemandirian daerah ya. Kemandirian daerah ini sebenarnya sudah didorong oleh pemerintah pusat sejak awal agar pemerintah daerah itu punya PAD yang bisa membangun daerahnya sendiri. Nah, masalahnya adalah tidak semua daerah itu bisa secara mandiri dan inovatif untuk membuat skema-skema pendapatan yang bisa mengcover kebutuhan pembangunannya. Nah, pajak ini merupakan instrumen yang paling gampang untuk diotak-atik, untuk dikondisikan. Jadi pajaknya dinaikkan, otomatis ya pendapatannya naik. Tapi juga ada sisi lain, kalau pendapatannya naik, porsinya juga semakin mengkecil. Nah, itu juga jadi masalah berarti proses perpajakannya. Untuk kajiannya sendiri antara memutuskan menaikkan pajak atau mungkin berinovasi pada pendapatan daerah yang lain itu bagaimana Pak? Kalau itu harus melihat porsinya sendiri. Jadi kita perlu melihat porsi PAD dibandingkan dengan APBD-nya. Dari situ bisa dilihat dari porsi itu ideal atau tidak. Bisa jadi karena Pati ini merupakan daerah yang ekonominya, kalau isunya itu kan ya seperti yang saya sampaikan tadi, isunya kenaikan 250% ini bukan yang tertinggi, tapi ada daerah lain yang lebih tinggi dari ini. Nah, kalau misal ini bisa di otak-atik ditingkatkan sampai segitu banyaknya, tapi respon publiknya tidak seperti yang di Pati, berarti ada istilahnya ya kayak penumpang gelap dari kebijakan tersebut yang berusaha untuk memainkan isu tersebut di politik lokal di Pati. Tapi kalau dari kajiannya ya saya tidak bisa melihat secara langsung, ya saya juga harus mengkaji itu dari porsinya, apakah idealnya bagaimana, seperti apa. Tapi yang pasti, yang bisa saya pastikan adalah setiap daerah itu punya karakteristik yang berbeda dan tidak bisa disamakan antara treatment yang ada di kota Surabaya ini dengan bahkan daerah di sampingnya di wilayah sekitarnya Surabaya dengan Sidoarjo atau dengan Gresik, itu pasti beda jauh itu. Kalau di Surabaya mungkin pakai treatment pajak pajak restoran itu bisa ngangkat, tapi kalau di daerah Gresik bisa nggak? Nah, itu bisa jadi tidak bisa atau bahkan malah gagal kalau itu dilakukan.
Untuk waktu memutuskan kenaikan pajak nih Pak, sampai diterapkan tuh biasanya butuh berapa lama Pak? Kalau spesifik pajak saya kurang tahu, tapi kalau kebijakan itu ideal memang harus ada kajiannya terlebih dahulu. Nah, pajak itu naiknya berapa lama ya pasti harus diawali dari kajian itu, terus kemudian disusun perdanya kalau memang butuh perda, tapi kalau hanya butuh peraturan kepala Bapenda ya berarti itu bisa disusun dalam waktu lebih singkat. Karena kalau perda itu kan waktunya harus lebih panjang karena butuh paripurna untuk penetapan itu tadi. Tapi kalau hanya butuh peraturan kepala badan atau mungkin kepala dinas, nah itu lebih singkat. Nah untuk nanti misal nih ada kenaikan di daerah dan banyak masyarakat yang tidak setuju nih Pak, bisa nggak sih dilakukan penurunan dan biasanya butuh waktu berapa lama untuk revisi kebijakan kayak gitu? Nah kalau ini saran saya ya kepala daerahnya itu melihat respon dari masyarakat lah, nggak bisa langsung tiba-tiba dinaikkan terus diturunkan. Itu kalau kita lihat sekarang ini kan ada pendekatan kebijakan yang viral based policy. Nah ini sangat tidak Ideal. elok lah kalau kita buat kebijakan itu karena viralitas. Tapi kebijakan itu harus dibuat dengan kajian yang matang dan juga minimal bisa menggambarkan kondisi realita yang ada di lapangan sebelum dibuat kebijakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.